Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan nggak bahas dulu tentang trading ataupun segala macam bentuk cryptocurrency tentang teknik-tekniknya ya. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang masyarakat anti ponzi ya kan, grup sebuah Facebook yang dimana grup ini membicarakan tentang berbagai macam piramida, ponzi dan penipuan berkedok investasi dan multi level marketing dan lain sebagainya, yang dimana cukup menarik juga untuk dibahas ya, karena beberapa hari ini juga sedang marak banget ya, apalagi yang sedang booming sekarang adalah kasus JD Union gitu kan, yang dimana banyak sekali percakapan yang benar-benar buka-bukaan gitu kan, benar-benar belak-belakan. Kalau memang sudahlah, kita langsung bicarakan langsung saja biar tahu langsung. Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency di Indonesia yang paling terbaik. Nah, langsung saja, ketika kalian kalau misalkan pengen tahu, langsung saja kalian masuk Facebook dan search masyarakat anti ponzi ya. Dimana di sini banyak sekali yang berbagi cerita, berbagi sebuah kisah, berbagi sebuah keluh kesah yang saya sendiri juga tidak sampai gitu ya, tidak sampai dalam pembuktian yang di grup masyarakat anti ponzi ini ya, atau biasa disebut MAP gitu kan. Nah, di grup ini banyak sekali sebuah keluh kesah atau sebuah kisah, dan bahkan banyak sekali bukti-bukti nyata yang dimana mereka mengindikasikan atau membuktikan bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D adalah berbagai macam kedok ya, entah ponzi, entah multi level marketing dan sebagainya ya kan. Nah, di grup ini yang sekarang lagi ramai itu adalah JD Union ya. Kita lihat ya, biasanya langsung, nah ini ada 10 menit yang lalu Ali Mama aku sampai gak di BPKB mobil ayahku ya, dimana di sini Ali Mama itu kalau nggak salah masih satu grup sama si JD Union. Lalu di sini juga ada yang ngebahas tentang VTube ya kan. Nanti kita bahas yang lagi panas aja ya. Kita lagi yang panas dulu. Mana yang tadi? Nah, di sini ya. Ini benar-benar belak-belakan. Ini adalah suatu admin ya, suatu admin yang ini JD Union Global. Si admin itu mengungkapkan bahwasanya semoga hidup bahagia, gunakan uang Anda dengan bijak. Kami sebagai serikat JD Union ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sumbangan mereka. Benar-benar belak-belakan banget gitu ya. Kalau misalkan beberapa poin yang sudah dipelajari, saya bilang bahwasanya ada alasan inilah, alasan itu, seenggak-enggaknya berlari secara halus. Tetapi ini benar-benar belak-belakan ya. Satu, memang dia berani karena bukan di Indonesia gitu kan. Dia tidak bisa menghadapi warga kebarbaran, warga plus 62 gitu, karena memang tidak ada yang tahu kantor pusatnya di mana, orangnya di mana dan sebagainya. Mungkin ada beberapa leader top yang dia ada di Indonesia, tapi itu pun juga pasti tidak sebodoh yang kita pikirkan gitu kan. Pasti dia juga udah sembunyi dan sebagainya gitu ya. Dan di sini bahkan dia mengucapkan bye-bye. Nah, jadi Union ini secara singkat adalah sebuah kayak modelnya sebuah sistem ya, sebuah sistem yang diharuskan kalian untuk belanja atau untuk shopping sebanyak sekian berapa kali, nanti kalian akan mendapatkan bonus yang mungkin beberapa orang yang menggunakan pikiran secara logis itu tidak akan mudah percaya langsung ya, dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang bonusnya itu sangat terlalu besar gitu lah. Nah, singkat cerita, si JD Union ini waktu beberapa hari yang lalu kemudian dia itu tidak bisa mengalami withdraw, di mana dia mengalami bug ya, bug yang udah dilaporkan admin bahwasanya akan terjadi bug, akan terjadi normal sistem pada tanggal sekian, tapi terus secara diunduh, tiba-tiba adminnya mengucapkan seperti ini gitu kan. Dan banyak sekali bocoran-bocoran chatting yang menyebabkan orang-orang yang menganggap bahwasanya ini memang sudah scam gitu ya. Di sini banyak sekali komentar-komentar yang cukup cukup bisa didiskusikan gitu kan. Kuat akunnya maki-maki, aku langsung hilang gitu kan. Nah, ini biasanya orang kayak gini biasanya dia dulu pernah ngingetin bahwa ada keganjalan-keganjalan yang ada di JD Union atau Ali Mama ini, tetapi dia malah dimaki-maki, yang dibilang nggak tahu ilmu dan sebagainya gitu. Justru orang-orang yang sudah seperti itu, orang-orang yang udah ngotot seperti itu, udah ke-brainwash ya, udah ke-brainwash banget, yang dimana dia memikirkan hanya bagaimana cara mendapatkan uang tanpa memikirkan logikanya gitu kan. Akhirnya terjun dengan ketamakan, ujung-ujungnya ya akan berkorban seperti ini gitu ya. Aduh. Bahkan kemarin ini fix jadi ini silakan lapor ke polisi bagi yang rugi. Antek-antek JD Union, Ali Mama, Alibaba, SR dan lain sebagainya ya. Di sini Alibaba masa ikut. Ali Mama ya, ketipu sama
Alhamdulillah uang setan dimakan hantu ya kan. Aduh. Kasian juga kalau seperti ini pernah diolok-olok oleh member Alimama, tapi kasihan juga ya. Biasanya memang kalau member seperti ini atau militannya banyak sekali orang yang membela dengan dalih yang penting uang cair, yang penting gue nggak nyusahin lu, yang penting bukan duit lu. Tetapi sebenarnya yang mereka bahas adalah bukan tentang duit lu atau duit orang yang sudah masuk ke dalam si arena Ponzi atau arena multi level marketing itu tadi, tapi edukasi yang diberikan oleh beberapa masyarakat yang peduli itu bukan ditujukan untuk orang yang sudah ikut, tetapi ditujukan kepada orang yang belum ikut agar berpikir secara logis, agar berpikir lebih dari 1 kali atau mungkin 1000 kali untuk mengikuti hal-hal yang mungkin di luar logika seperti itu ya. Kita bisa lihat bahwasanya jadi union ini berugi sekitar miliaran juga, ada yang mungkin sampai tadi kemarin itu sumbangan berjamaah 1 miliar dan sebagainya gitu kan. Nah ini juga ini tentang VTube ya. VTube juga sekarang sudah mulai oleng ya. Ini juga satu hal ya untuk membahas VTube. Jadi bagi kalian yang tidak tahu ya, atau bagi kalian yang katanya ngaku-ngaku udah profesional tapi bilang bahwasanya saya justru yang kurang belajar. Jadi gini. Jadi saya ceritain ya. Saya ceritain tentang sebuah cerita di mana tahu nggak sih bahwasanya sistem-sistem VTube seperti ini itu memang sistem lama yang dirangkai menjadi sebuah sistem baru untuk mengibuli kalian semua gitu loh. Maksudnya sistem baru seperti apa? Ini sebenarnya sistem lama. Keanehan yang memang benar-benar mutlak di dalam VTube, dan memang beberapa orang yang sudah profesional atau beberapa orang yang udah berpengalaman di dalam dunia Ponzi dan multi level marketing itu pasti tahu gitu kan tentang penggunaan sebuah kata yang dinamakan poin, yang dinamakan sebuah objek yang bukan uang asli gitu ya, seperti beberapa koin yang sudah scam seperti WXC, seperti apa ya, Bitalgo, seperti apa lagi ya, dan banyak sekali gitu kan. Nah lalu di VTube sekarang ini kan menggunakan VPoint ya, atau VP. Nah VP ini sebenarnya kan disetarakan dengan dolar. Nah kalau memang member-member militan VTube bilang bahwasanya lu aja yang nggak ngerti, sekarang VP udah mulai akan masuk market global gitu kan. Justru sebenarnya masuk ke dalam market global itu, kalau misalkan kalian telah lagi ya, coba dengarkan pendapat orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya gitu. Kalau memang masuk ke dalam market global beneran gitu kan, itu justru akan mempermudah militan-militan atau para antek-antek VTube untuk lepas tangan gitu loh. Kenapa? Karena pada dasarnya yang diberikan oleh ke kalian itu adalah sampah. VP itu adalah sampah, dimana VP ataupun objek lain yang disebut sebagai setara dengan dolar dan sebagainya, kalaupun mereka akan masuk ke market global dan digadang-gadang akan bisa lebih mahal dari dolar, itu memang kemungkinan yang cukup bisa gitu kan, apabila memang kuat order belinya gitu kan. Nah tetapi ketika memang sudah dalam masuk market global, dia akan mencari sebuah alasan yang dinamakan dengan tanda kutip 2. Kalau sudah masuk ke dalam market global, berarti bukan tanggung jawab developer untuk menjaga harganya. Kalian sendiri siapa suruh jual murah. Nah kayak gitu akan timbul stigma-stigma yang seperti itu dalam leader-leader si VTube itu sendiri. Misalkan masuk ke dalam market global dan tidak ada order belinya, otomatis akan terjadi instant sale. Bagi orang yang merasa sok tahu bahwasanya VTube ini akan mengulang kesuksesan YouTube, ya YouTube itu dibayarkan dengan uang asli, dengan dolar. Kalau memang VTube itu membayarkan dengan uang asli, saya sendiri tidak mempermasalahkan. Mungkin orang-orang masyarakat anti Ponzi juga tidak mempersalahkan gitu kan ya. Nah, tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah tentang VPoint, yang dimana itu juga bisa katanya dibeli dengan perusahaan, tetapi nyatanya di grup masyarakat anti Ponzi ini silahkan kalian masuk, dan banyak sekali juga keluh kesah yang mungkin bisa dibuktikan dengan orang-orang yang sudah masuk ke VTube sendiri, yang dimana sekarang juga ada peraturan baru bahwasanya kalau tidak upgrade tidak akan bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Nah seperti itu. Justru VP kalau sudah masuk market global itu justru akan mempermudah untuk developer atau para antek VTube itu sendiri untuk kabur dan lepas tangan. Karena apa? Yang namanya market global itu memang harga bisa akan naik lebih dari kesetaraan dolar. Tetapi hal yang harus kalian tahu adalah itu hanya kemungkinan 10%. 90% adalah kemungkinan akan terjadi dump. Karena apa? Terjadinya banyak sekali orang yang ingin menjual VP tapi tidak ada order belinya, ya kan? Secara kalau memang tidak ada order belinya, maka akan ditimbulkan order beli yang jauh di harga kesetaraan si dolar itu tadi, yang mengakibatkan orang-orang yang jenuh untuk mengorder pending sell itu tadi akan tiba-tiba menginstan sell-nya. Setelah menginstan sell, itu terjadinya
harga penurunan secara drastis karena mengikuti order belinya itu tadi gitu ya. Jadi jangan bangga apabila si VTube itu bilang bahwasanya kita akan masuk market global gitu. Justru itu akan mempermudah si VTube sendiri itu untuk kabur gitu kan, untuk lepas tangan. Kabur bukan dalam artian kabur seperti JD Union ini, bukan. Mereka akan berkata bahwasanya VP itu tergantung dari kalian sendiri mau ngejualnya di harga berapa kayak gitu. Dan itu sudah lagu lama, kaset baru gitu kan. Jadi beberapa stigma-stigma seperti itu udah banyak dilakukan oleh para koin-koin ya kan. Bahkan sekarang koin yang katanya tenar si Edcast itu tadi ya, Edcast juga sekarang sedang oleng yang dimana mereka berhalusinasi gitu loh. Berhalusinasi, ada yang bilang bahwasanya masih edisi blockchain ya kan, ada yang bilang masih Prism, ada yang bilang bahkan ada Bitcoin. Nah, ini saya jawab satu persatu ya. Kalau memang Edcast itu bisa bekerja sama dengan hal-hal yang seperti itu memang sudah manipulasi mereka sendiri ya. Bagi aliran yang masih ya kan, aliran yang masih percaya bahwasanya Edcast masih bekerja sama dengan edisi blockchain, ya silakan kalian cek bahwasanya sekarang edisi blockchain juga tidak ada order belinya dan sangat susah sekali untuk menjual si edisi blockchain itu tadi. Lalu Edcast berubah ke Prism. Nah, Prism ini juga mengalami penurunan secara drastis yang sama seperti rumusan awal yang tadi saya ceritakan di VP gitu kan. Kalau tidak ada, kalau besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan ya kan, akan menyebabkan instant sell, di mana itu akan berpengaruh kepada harga yang terus-terusan akan dump, sehingga tidak lagi timbul kepercayaan masyarakat untuk membeli si koin tersebut gitu ya. Lalu banyak member militannya yang berhalusinasi Edcast bekerja sama dengan Bitcoin. Nah, itu kan yuk makan tomat goblok. Teori goblok dari mana lagi tuh kalau memang kayak gitu. Hebat banget kalian bisa bekerja sama dengan Satoshi Nakamoto yang bahkan identitasnya sendiri itu tidak diketahui. Yang dinamakan bekerja sama dengan Bitcoin itu beda dengan convert Bitcoin. Nah, itu begonya member Edcast itu kayak gitu ya. Kalau memang ya Edcast itu bekerja sama dengan Bitcoin, itu bukan setara, bukan di-convert ya, bukan di-convert. Yang kalian maksud itu bekerja sama dengan Bitcoin, ternyata setelah saya lihat itu bukan langsung di-convert ke Bitcoin, tetapi pairnya Bitcoin. Itu sengaja membohongi member-member yang masih lugu dan polos gitu kan. Kalau memang bekerja sama dengan Bitcoin gitu kan, Edcast akan bisa otomatis diubah ke Bitcoin. Nah, bisa seperti itu. Nah, baru bisa disebut dengan bekerja sama dengan Bitcoin. Lah, ini harus pairnya dulu. Nah, pairnya dulu itu sama aja seperti kalian itu dibohongi dengan mata uang kursnya gitu kan. Kalau memang kalian menjual dengan setara Bitcoin, ya memang benar itu setara Bitcoin, tapi bukan berarti bekerja sama dengan Bitcoin. Halu banget kalian bisa bekerja sama dengan Bitcoin gitu kan. Kalau Bitcoin sudah jelas koin yang tidak akan pernah bisa scam gitu kan, yang mungkin nanti bisa scam ketika memang ada beberapa cetusan baru yang lebih tentang blockchain. Tetapi sekarang volumenya masih ratusan triliun atau mungkin kuartal triliun gitu kan. Nah, memang member Edcast seperti ini atau militan-militan yang bilang bahwasanya sudah bekerja sama dengan Bitcoin gitu, itu halu banget. Lalu banyak sekali yang bilang bahwasanya ya udah sini berapa edisi lu langsung gue borong semuanya. Bukti berkata lain kawan, bukti berkata lain. Omongan itu ya harus didasari dengan bukti. Kalau misalkan kalian gabung di masyarakat anti ponzi ini atau gabung di grup-grup yang memang real atau bukan halu, banyak sekali curhatan-curhatan yang memang mengarah kepada tidak bisanya dijual alias sudah oleng, entah itu VTube, entah itu Edcast ya kan. Banyak sekali gitu kan. Nah, yang sekarang ini rame sih JD Union itu tadi, tapi di sini juga banyak sekali gitu. Bah, ini juga ada yang ngerosting ya, tidak mengadu ke MAP ya. Korban-korban JD Union mulai ngadu ke Kaisang, ke Lambe Nyinyir. Katanya nyinyir kok sekarang pada butuh bantuan dari Lambe Nyinyir. Nah, justru para militan-militan dulu itu ya, militan Ponzi bilang kayak gitu, alah nyinyir aja lu, iri aja lu sama orang sukses. Bukan kita memperingatkan tentang Anda yang sudah ikutan. Kalau memang Anda yang sudah ikutan memang otaknya udah ke brainwash, percuma sama ngomong sama orang yang memang udah ke brainwash, yang memang dia itu tidak mengutamakan logika tetapi mengutamakan nafsu yang bercita-cita ingin uang banyak tanpa memperhatikan dari mana sisi logisnya uang ini bisa tercipta. Kan gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ngadu ke dalam seperti ini. Dulu perasaan apa kabar lo bilang nyinyir, tapi sekarang lo nyinyir sendiri gitu kan. Dan sekarang lo minta bantuan sendiri. Maka dari itu, sekali lagi saya Andi Firmansyah atau PT Edukasi Digital Aset Indonesia atau masyarakat anti ponzi ataupun semua orang yang mengingatkan tentang beberapa hal
konsep Ponzi, multi level marketing dan sebagainya, itu bukan ke kalian yang sudah ikutan. Itu mah bodoh amat, kalian memang udah gesrek mungkin otaknya ya. Tetapi kita mengingatkan kepada orang-orang yang belum ikutan supaya lebih jeli lagi, supaya lebih logis lagi untuk mengutamakan akal sehat daripada mengutamakan nafsu gitu kan. Nah, dari sini semuanya kita bisa simpulkan, tidak ada bisnis apapun yang bisa semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Seperti Adcash, VTube ya kan, dengan jargonnya Adcash ini jargonnya invest 0,5% per hari sampai 1% per hari gitu kan. Nah, terus habis itu si VTube nonton iklan dibayar dan sebagainya. Dan intinya gini loh, segala bentuk bisnis itu tidak akan bisa instan dan tidak akan bisa mendapatkan uang secara mudah tanpa usaha yang didasari dengan sisi logika gitu kan. Logikanya bagaimana orang atau sebuah institusi memberi kalian sebuah rezeki yang sangat banyak tanpa kalian itu mengalami sebuah usaha yang cukup maksimal juga gitu kan. Yang bilang bahwasanya udah lo invest ke gua nanti dapat duit. Semua orang udah kaya kalau misalnya kayak gitu. Buktinya tidak ada yang bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun bisnis-bisnis seperti itu. Bisnis seperti itu akan bertahan jika memang ada member baru. Tetapi kalau memang sudah tidak ada member baru, itu biasanya akan sedikit demi sedikit akan terkikis sebuah rasa kepercayaan masyarakat, ujung-ujungnya akan scam gitu kan. Lalu orang yang sangat halu sekali apalagi yang halu banget ya. Ini VTube dan sebagainya gitu kan. Ada JD Union, lalu mana ya yang katanya auto gajian yang udah gaji jadi Real Sultan gitu kan. Nah, Real Sultan itu juga bisnis halu banget ya. Jika lo kalau memang dikategorikan ya, seperti Adcash itu sangat niat banget, seperti JD Union, seperti Jiwasraya dan sebagainya itu udah niat banget gitu kan. Nah, tapi kalau Real Sultan adalah beberapa orang atau yang memang benar-benar udah halu banget lah, Real Sultan atau auto gajian yang dulu itu tadi ya, yang dimana mereka bilang bahwasanya uang 1,5 juta bisa menjadi 150 juta gitu kan. Tetapi pada faktanya sekarang semua grup udah oleng ya. Si Real Sultan itu tadi yang auto gajian pertamanya, terus dia kena kejedot masalah OJK, terus dia ganti nama Real Sultan, dan sekarang juga banyak sekali keluhan-keluhan yang diutarakan oleh anggota tersebut. Mungkin dari video ini juga mungkin banyak sekali anggota militan-militan si VTube, Adcash, auto gajian atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tetapi kalau penilaian saya sendiri juga ada beberapa yang memang cukup berlebihan gitu di masyarakat anti Ponzi gitu kan. Kadang-kadang saya itu tidak membela dari pihak manapun gitu kan. Saya hanya melihat dari kacamata pribadi saya sendiri gitu kan. Kalau misalkan masyarakat anti Ponzi bilang bahwasanya semua bisnis scam gitu, ya nggak juga gitu kan. Ada beberapa bisnis yang menurut saya masih bisa dijelaskan secara logika gitu. Salah satu contohnya itu adalah kalau nggak salah si Tiens gitu. Nah, Tiens itu adalah sebuah produk yang menjual tentang alat kecantikan, masker dan sebagainya. Nah, menurut saya tidak ada kesalahan di dalam Tiens itu ya. Di dalam Tiens itu kan hanya memberikan sebuah motivasi untuk bisa memperdagangkan produknya itu secara maksimal gitu kan. Dan sejauh yang saya tahu ya, mungkin saya nggak tahu ya, kalau ada anggota masyarakat anti Ponzi yang lebih tahu coba komentar di bawah gitu ya. Tapi yang saya tahu bahwasanya Tiens itu hanya ya seperti itu, menjual produk supaya maksimal mendapatkan profit yang cukup dari si produk itu. Misalkan produk itu harganya goceng, kita jual 6.000. Dan memang kalau berlebihannya itu ya seperti pamer mobil BMW, pamer rumah mewah dan sebagainya. Ya mungkin saja mereka sudah bisa menghasilkan penghasilan yang cukup fantastis karena memang mereka giat jualannya gitu ya. Dan kalau yang saya lihat itu nggak ada kok sistem seperti Ponzi itu nggak ada, karena memang Tiens itu memang produk asli gitu kan. Jadi kalau memang masyarakat anti Ponzi bilang Tiens itu bisnis halu juga, menurut saya enggak gitu, karena memang dia menjual gitu. Multi level marketing itu bukan sesuatu yang salah gitu menurut saya, kalau memang sistemnya benar gitu ya. Jadi saya tidak sepenuhnya mendukung apapun itu gitu, tidak semua ya, mungkin juga orang juga semuanya nggak mendukung saya gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, Tiens itu masih sedikit logis gitu ya. Dan yang masih menjadi pertanyaan besar itu tentang bisnis yang dinamakan berjargon nabung digaji atau Car 3-in-1 Network. Nah, di situ itu lucunya, Car itu katanya udah mendapatkan izin OJK gitu ya. Nah, saya masih mempelajari ini bagaimana kok bisa gitu. Jadi Car ini itu semacam kayak nabungan atau asuransi, katanya double juga, asuransi juga nabung juga digaji dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, tetapi saya tidak bisa langsung menjustifikasi karena memang ilmu saya
belum tahu sepenuhnya tentang si Car ini, karena memang Car ini merahasiakan banget gitu loh. Waktu ditanya Car itu bagaimana uangnya itu bisa berlipat ganda, mereka bilang bahwasanya uang itu dikelola sama para ekspor gitu. Nah, kalau memang dipikir secara logika, andai kata itu berhasil, ya mungkin bisa saja seperti itu. Tetapi ya tanda tanyanya adalah ketika para ekspor itu gagal bagaimana? Kan semua bisnis itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, nggak semulus dengan jalan lurus di dalam tol gitu. Tol aja masih ada batu kerikil-kerikilnya yang kadang-kadang kalau kita ngebut bisa tabrakan mati gitu kan. Intinya kita harus bisa memilah informasi mana yang benar, entah dari YouTube, Facebook, ataupun sosial media yang lain gitu kan, supaya kita bisa mengambil kesimpulan bisnis ini benar apa enggak gitu. Karena memang di Indonesia ini sedang marak banget bisnis Ponzi yang kemarin itu katanya JD Union yang sudah bangkrut. Nanti apalagi, apakah Bitalgo juga udah nggak jelas gitu kan, Adcast juga udah oleng, apalagi Real Sultan kumpulan para orang halu dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu, semoga bermanfaat video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang saya bagikan kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and share ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam trader.